Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Maulia Rizky. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi antropologi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah antropologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana peran ilmu antropologi di era globalisasi dan teknologi digital. Ilmu antropologi tentunya akan terus mengalami perkembangan mengikuti pola kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi gaya hidup, budaya, dan pola pikir manusia, di mana kemajuan teknologi memudahkan manusia untuk mengakses berbagai macam informasi dan berinteraksi antar sesama juga menjadi lebih mudah karena kemajuan teknologi ini membuat jarak antara ruang dan waktu menjadi lebih sempit, sehingga membuat kita dapat tetap berhubungan meski tinggal di tempat yang berbeda. Hal ini juga membuat pertukaran adat istiadat dan budaya pun menjadi lebih mudah untuk dilakukan, sehingga tentunya hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dari ilmu antropologi ini sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah peran dari ilmu antropologi itu penting. Jawabannya tentu saja penting. Hal ini karena antropologi dapat membantu kita untuk mempelajari dan memahami pola pikir manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan antropologi juga dapat membantu kita untuk memahami perbedaan yang ada antar masyarakat sebagai bentuk keberagaman agar tidak memicu konflik. Kita juga bisa belajar dan memahami suku bangsa di seluruh dunia sehingga kita mendapatkan banyak informasi dan wawasan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu antropologi dan ilmu geografi. Hubungan antara antropologi dan geografi yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, karena antropologi merupakan salah satu ilmu yang mampu menyelami masalah mengenai manusia, maka geografi sangat memerlukan ilmu antropologi, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran ilmu antropologi dalam mendukung kajian geografi dan contohnya. Ilmu antropologi sangat berperan penting dalam mendukung kajian geografi karena dengan menyelami masalah mengenai manusialah kita dapat memahami interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Contohnya, kita ingin mempelajari cara hidup masyarakat di suatu daerah. Sebelum itu, kita harus melihat dan mempelajari terlebih dahulu adat istiadat dan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan kajian antropologi fisik dan antropologi sosial budaya. Antropologi fisik merupakan ilmu antropologi yang mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusi dan variasi biologisnya. Antropologi fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu somatologi. Somatologi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang ragam jenis manusia yang dipandang dari ciri-ciri fisik, baik yang tampak seperti warna kulit, bentuk rambut, warna mata, dan bentuk tubuh, maupun yang tidak tampak seperti golongan darah dan sebagainya. Yang kedua itu ada paleoantropologi, merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia dengan menggunakan fosil sebagai objeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya merupakan cabang ilmu antropologi yang memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat. Nah, antropologi sosial budaya ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada prehistori, merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari perkembangan dan persebaran kebudayaan manusia pada zaman prasejarah sampai sekarang. Yang selanjutnya itu ada etnolinguistik, merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Selanjutnya ada etnologi, merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi ini.
Selanjutnya itu ada etnopsikologi, merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa, persoalan peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan tantangan nilai universal yang muncul dari konsep-konsep psikologi. Selanjutnya ada antropologi spesialisasi, merupakan cabang ilmu antropologi yang khusus mengkaji antropologi terhadap masalah-masalah yang praktis, seperti dalam pemerintahan, pendidikan, dan peperangan. Selanjutnya ada antropologi terapan, merupakan cabang ilmu antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang praktis. Dan yang terakhir ada arkeologi, merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji penemuan-penemuan, peninggalan budaya, dan fosil-fosil manusia purba. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara kepribadian dan kebudayaan. Budaya secara langsung dapat mempengaruhi kepribadian individu karena individu biasanya hidup dalam masyarakat yang memiliki budaya. Perilaku dan tindakan manusia yang biasanya diatur dan dikendalikan oleh pola sistem nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga budaya juga merupakan pembentuk kepribadian masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan tentang kepribadian bangsa Barat dan bangsa Timur. Kepribadian bangsa Barat lebih membina kesadaran melalui ilmu pengetahuan dan filsafat, sehingga mereka melakukan perdebatan untuk menemukan dan menentukan makna yang sebenarnya dari sesuatu hal. Hal ini membentuk masyarakat Barat menjadi pribadi yang lebih selektif, disiplin, dan to the point. Sedangkan kepribadian bangsa Timur pada umumnya itu mempunyai sifat toleransi yang tinggi dan terbuka, selama masih sesuai dengan norma, etika, dan adat yang berlaku. Nah, saat ini itu banyak perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Timur. Bagaimana hal ini dapat terjadi dan solusinya? Nah, perubahan kepribadian masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Timur dapat terjadi akibat dari dampak kemajuan teknologi, sehingga perubahan kebudayaan dapat terjadi dengan cepat. Saat ini banyak kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia dan bercampur dengan kebudayaan lokal. Dan untuk mengatasi hal ini, tentu kita harus lebih cinta terhadap kebudayaan kita sendiri, dan bahkan harus terus melestarikan kebudayaan kita serta memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa-bangsa lain. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.